Selamat datang di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur tahun 2015. Dan untuk itu, kita sambut Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Nur SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Luwu Timur, yang saya hormati Bapak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Kapolres Luwu Timur, yang saya hormati saudara saya Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Timur, yang saya hormati rekan-rekan komisioner Kabupaten se-Sulawesi Selatan beserta Panwaslu se-Sulawesi Selatan, dan saya hormati hadirin dan saya banggakan dan saya hormati yang sangat luar biasa sekali adalah rombongan para pasangan calon yang akan melakukan debat calon bupati pada kesempatan hari ini. Salah satu tugas KPU dalam pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Timur tahun 2015 dalam pelaksanaan kampanye adalah melaksanakan debat pasangan calon. Pada kesempatan hari ini adalah debat yang pertama yang akan diikuti oleh para calon bupati saja. Sebab debat berikutnya hanya diikuti oleh para wakil bupati saja. Namun pada debat yang terakhir diikuti oleh baik calon bupati maupun wakil bupati. Oleh karena itu, kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur mengharapkan supaya kegiatan ini dapat betul-betul dimaksimalkan oleh pasangan calon apa yang mereka mau lakukan untuk kesejahteraan masyarakat di Luwu Timur. Dengan menghargai waktu yang ada, saya izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Luwu Timur yang menyiapkan fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Kemudian Bapak Kapolres yang dengan luar biasa sekali pasukannya mendampingi kita untuk mengawal acara ini sebaik-baiknya. Demikianlah harapan saya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Luwu Timur, Haji Irma Yasin Limpo, SH. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengar lagunya kayak pemilihan presiden Amerika ini, Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah salah satu momentum penting dari sekian banyak momentum yang tentu kita harus sama mengawal itu. Momentum debat kandidat kali ini yang diselenggarakan oleh KPU adalah salah satu tempat bagaimana para putra terbaik Kabupaten Luwu Timur memberikan inspirasi kepada masyarakat. Kita pasti tahu persis bahwa semua programnya akan baik. Sekarang bagaimana kemampuan para pasangan calon untuk mendeliverinya ke masyarakat sebagai penilai. Masyarakat sekarang bukan hanya sebagai pengikut, tapi masyarakat sekarang adalah sebagai penilai. Dan saya yakin semua juga akan baik
Luwu Timur ini terlalu indah, Luwu Timur ini terlalu baik untuk kita tidak sama bangun bersama. Mungkin Tuhan menciptakan Luwu Timur ini pada saat diciptakan dia lagi tersenyum, Pak. Beda dengan tak kala menciptakan Afrika mungkin. Tetapi yang paling penting adalah hari ini momentum penting. Bagaimana masyarakat menilai para pasangan calon putra-putra terbaik kita. Dan saya yakin semua pada koridor yang sama. Sisa bagaimana masyarakat menjadi penilai yang baik dan menjadi partisipan yang baik pula. Saya berharap semua damai-damai saja. Kami pemerintah kabupaten, Pak Kapolres, semua forum musyawarah pimpinan daerah, para KPU siap menjadi pelayan yang baik bagi seluruh partisipasi dan stakeholder Pilkada Luwu Timur hari ini. Terima kasih kepada KPU yang menyelenggarakan hari ini. Terima kasih kepada semua. Apalagi hari ini debatnya dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi, tokoh-tokoh tertentu yang hadir. Ini menandakan memang Luwu Timur beda Pak dengan daerah lain. Dan mudah-mudahan hari ini juga menjadi inspirasi yang baik. Kita mulai debat ini dengan baik dan berakhir dengan baik pula. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Lahir di Wotu, Kabupaten Luwu Timur, 12 November 1965. Lulusan Magister Ilmu Administrasi Pembangunan Unhas ini berprofesi sebagai konsultan, dosen, hingga aktivis LSM. Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Indonesia dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Etik Konsil LSM Indonesia. Kesehariannya kerap diundang sebagai pembicara, fasilitator, dan trainer di beberapa lembaga pemerintahan dan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Untuk itu, kita sambut pembawa acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Timur, Dr. Andes Baharudin Solongi, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita hadir bersama untuk mengikuti debat publik kandidat calon Bupati Luwu Timur pada hari ini. Dan oleh karena itu, maka izinkanlah saya mengundang para kandidat kita. Yang pertama, calon urut pertama, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Husain. Kemudian saya undang nomor urut 2, Bapak Dr. Haji Badarudin APST MM MAP. Kemudian saya undang kandidat nomor urut 3, Bapak Insinyur Haji Muhammad Taurik Huslar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada para kandidat dipersilakan untuk mengambil tempat yang kami sudah siapkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai debat publik ini, izinkanlah saya menyampaikan aturan main debat calon kali ini. Yang pertama adalah komentar yang diberikan oleh calon kepada calon yang lain tidak bersifat tendensius dan menyangkut hal-hal yang bersifat personal. Yang kedua, penonton debat hanya memiliki hak untuk mendengar debat dan tidak memiliki hak untuk bertanya. Yang ketiga, penonton diperkenankan memberi respon atau aplaus terhadap pernyataan peserta debat setelah selesai memberikan pernyataan atau jawaban. Keempat, penonton dilarang menimbulkan kegaduhan atau suasana yang dapat mengganggu jalannya debat. Dan yang kelima adalah semua tindakan atau kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan merupakan tanggung jawab pasangan calon. Hadirin sekalian yang saya muliakan, baiklah, kita akan memulai segmen pertama ini. Pada segmen pertama ini, kita akan mengambil tema, yaitu penegakan hukum, pemerintahan, reformasi, birokrasi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kepada setiap calon akan kami beri waktu 3 menit untuk menyampaikan visi misinya. Dimulai dari kandidat nomor 1, kemudian kedua dan ketiga, masing-masing 3 menit. Oleh karena itu, saya persilakan menyampaikan visi misinya Bapak dari urut nomor 1, 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami bisa tampil dalam debat. Izinkan kami menyampaikan visi yang kami usung. Dasarnya adalah kita mendasari bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang tentunya negara ini telah mempunyai tugas oleh pemerintah berdasarkan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu Timur. Kemudian yang ketiga adalah capaian dari apa yang telah dilakukan oleh Bupati 2 periode yang lalu melalui RPJMD. Adapun visi yang telah kami kemukakan pada kesempatan yang akan kemukakan pada kesempatan ini adalah bahwasanya mewujudkan Luwu Timur yang lebih adil, sejahtera dan religius. Adil dalam hal ini mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan. Kemudian mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang berasaskan hak asasi manusia, hukum dan demokrasi. Kemudian mengembangkan manajemen pembangunan daerah yang aspiratif, responsif, inovatif dan terpadu. Kemudian meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan pembangunan. Kemudian visi sejahtera, meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kemudian mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui simpul-simpul ekonomi kerakyatan. Kemudian mengembangkan iklim yang kondusif bagi peningkatan sumber-sumber pendanaan, ketetapan alokasi, investasi dan pengembangan usaha. Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Visi religius, melakukan manajemen pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai religius sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing yang ada di Luwu Timur ini. Kemudian mendorong peningkatan pemahaman terhadap pentingnya nilai-nilai keagamaan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Itu visi yang kami kemukakan. Kemudian program kerjanya antara lain bidang pemerintahan, pembangunan infrastruktur wilayah,
perbaikan tata kelola pemerintahan, penataan kehidupan sosial politik. Kemudian bidang pengembangan, ulangi pembangunan, peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, penciptaan pembangunan dan pemerataan ekonomi kerakyatan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk calon nomor urut 1. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2, 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izinkan kami, pasangan baru nomor urut 2, Badarudin dan Andi Baso Makmur, menyampaikan visi dari program kami 5 tahun ke depan, yakni mewujudkan Luwu Timur terdepan dalam ekonomi yang mandiri, politik yang demokratis dan budaya yang adil melalui pembangunan berkelanjutan. Itu berarti tahapan pembangunan sesuai dengan rencana jangka panjang pembangunan 5 tahun, 25 tahun oleh Luwu Timur ini memasuki tahapan ketiga, dan oleh pasangan baru memiliki misi mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, akuntabel, dan transparan dan partisipatif, dan penegakan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. Sesuai dengan topik debat kali ini, dari kedua misi kami memprogramkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penataan organisasi, kelembagaan pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur. Kemudian penyampaian sistem informasi birokrasi dan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan berkualitas. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, cepat, tepat, dan manusiawi. Masalah hukum, mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi. Peningkatan tertib administrasi pertanahan, memperkuat regulasi yang menjamin standar pelayanan, meninjau kembali peraturan daerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, kemudian memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Oleh pasangan baru, 5 tahun ke depan, pemerintahan Luwu Timur harus bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tentunya didukung oleh aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa. Olehnya itu, dengan pemerintahan sekarang yang menitik beratkan kepada pemerintahan desa sesuai dengan aturan dan undang-undang yang telah digariskan, insya Allah ujung tombak pembangunan pasangan baru ada di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan uraian visi misi calon nomor 3, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Sebagaimana tadi sudah disampaikan untuk penyampaian visi dan misi, tentu kita melihat Kabupaten Luwu Timur yang hasil pemekaran 13 tahun yang lalu. Kita tahu bersama bahwa tentu kita punya penghargaan kepada orang tua kita yang telah memberikan Kabupaten Luwu Timur ini. Pertama, Opu Andi Hasan, Opu Hatta. Kemudian yang melanjutkan pondasi pembangunan membangun Kabupaten Luwu Timur, Opu, orang tua kita, Opu Hatta. Tentu berdasarkan hal tersebut, saya sebagai calon bupati untuk 2016-2021 dengan nomor urut 3 merasa terpanggil untuk melanjutkan proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ini. Karena sejak terbentuknya kabupaten ini, alhamdulillah saya ikut di dalamnya. Olehnya itu tentu untuk melanjutkan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan ke masyarakat di daerah ini, saya
Insinyur Muhammad Hussein dan Irwan Barisam sebagai calon bupati dan wakil bupati dengan mempunyai visi, yaitu Luhut Timur Terkemuka 2021. Artinya bahwa melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luhut Timur yang lebih maju, sejahtera, mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya. Untuk mewujudkan itu tentu kita menggunakan visi untuk pencapaiannya. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kepada sumber daya. Kemudian yang kedua, mendorong peningkatan investasi daerah. Dan ketiga, memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah. Dan keempat, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang percepatan pembangunan daerah, dan yang keenam, reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang ketujuh, mendorong perkembangan masyarakat untuk religius dan kerukunan intra dan antra umat beragama. Kemudian meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut melalui tema hari ini, penegakan hukum, tentu kita menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan aturan-aturan yang menjamin keperaturan di masyarakat. Kemudian pemerintahan reformasi, mewujudkan kepemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab, meningkatkan kualitas penyelenggaraan aparatur dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan filosofi melayani dengan hati, dan meningkatkan peran sektor swasta, privat, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Terima kasih. Ya, silakan aplaus untuk semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah tadi segmen pertama, dan sebelum kita akan memasuki segmen kedua, kita jeda untuk iklan berikut ini. Silakan. Dalam dulu. Beranilah mulai usaha coffee shop. Kalau kompetitor, saya rasa kompetitor banyak sekali. Tapi setiap produsen yang bekerja di bidang fashion pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Ketertarikan akan hobi yang sama membuat mereka tergabung dalam sebuah komunitas. Saksikan komunitas Celebes setiap Senin pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Salam kuliner. Memasak adalah mengekspresikan diri. Tidak hanya cara memasak, juga mengetahui akan resep dalam maupun luar negeri. Dengan konsep paduan cita rasa dan seni kuliner yang tersaji dalam menu pilihan. Saksikan menu pilihan setiap Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Pertanyaan kita adalah kepanjangan dari STNK dan BPKB. Salam. Kemana? Mau kopi nonton? Nonton apa? Mereka aja. Saksikan BKG hanya di Celebes TV.
Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita beri dulu aplaus untuk ketiga kandidat kita. Baik, Bapak Ibu sekalian hormati beserta kandidat yang saya muliakan, pada sesi ketiga ini adalah sesi pendalaman materi. Oleh para kandidat, saya akan bertanya pada pertanyaan yang sama untuk menggali visi misi yang disampaikan pada segmen pertama tadi. Masing-masing kandidat akan menjawab selama 2 menit dan saya akan mulai dari kandidat nomor urut 2. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Masyarakat Luwu Timur ingin tahu apa pandangan Bapak tentang agenda yang Bapak anggap paling penting, paling utama, dan yang paling unggulan untuk dilaksanakan ketika andai kata Bapak terpilih, kaitannya dengan tema yang kita diskusikan hari ini, yaitu penegakan hukum, pemerintahan, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Silakan dijawab nomor urut 2, 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Program unggulan kami sudah tawarkan 22 program unggulan, khusus masalah penanganan penegakan hukum di Luwu Timur. Kita akan tegakkan sebagaimana kami gariskan bahwa pemerintahan ke depan harus pemerintahan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kami menganggap dengan KKN ini proses pembangunan di daerah akan terhambat. Olehnya itu kami akan meninjau kembali beberapa aturan-aturan yang tidak sejalan dengan visi misi kami. Kemudian masalah tata kelola pemerintahan. Kami akan meningkatkan pelayanan aparatur, peningkatan kualitas dari pegawai negeri sipil, dan tentunya pemerintahan ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi kami akan mengajak masyarakat dan stakeholder swasta untuk membangun bersama-sama, mewujudkan mimpi-mimpi pemimpin baru ke depan. Kemudian dari semua itu tentunya semua akan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah yang kami garis bawahi, bahwa program yang kami jalankan akan disesuaikan dengan aturan yang sudah ada maupun peraturan yang telah mengikat kita. Pembangunan Luwu Timur adalah bagian besar dari bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kepentingan nasional adalah utama bagi pasangan baru. Kami akan menjamin keamanan, menjamin kepentingan, dan mengundang selain yang ada di Luwu Timur, investor dan semuanya untuk bisa membangun bersama-sama Luwu Timur ke depan. Baik. Terima kasih. Calon nomor 2, sekarang giliran calon nomor urut 3 dengan pertanyaan yang sama. Saya ulangi kembali. Sebagai masyarakat Luwu Timur, kami ingin tahu apa pandangan Bapak tentang agenda yang Bapak anggap paling penting, paling utama, yang paling unggul untuk dilaksanakan jika Bapak terpilih, kaitannya dengan tema kita